Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satara Ramlina Putri dengan NIM 0603521080. Di sini saya akan menjelaskan psikologi kognitif, yaitu tokoh Ulrich Neisser dan Edward C. Stallman. Ulrich Gustav Neisser lahir pada tanggal 8 Desember 1928 di Kiel, Jerman. Ulrich Neisser adalah seorang psikolog Jerman-Amerika yang membantu menyalakan revolusi kognitif dalam psikologi. Dia disebut Bapak Psikologi Kognitif karena mempresentasikan teori kognitif terpadu pertama pada tahun 1967. Penelitian Neisser berpusat pada persepsi, memori, pembelajaran, dan kecerdasan manusia. Dan dia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong psikologi ke arah yang benar. Sebuah survei empiris yang dilakukan oleh jurnal ilmiah Review of General Psychology mencantumkan Neisser sebagai psikologi ke-32 paling terkemuka di abad ke-20. Teori kognitif Neisser. Neisser tidak pernah menjadi penggemar behaviorisme karena dia masih percaya asumsi dasar pendekatan itu tidak benar. Misalnya, dia tidak setuju dengan fokus ketat behaviorisme hanya pada peristiwa eksternal, dan dia menolak gagasan bahwa perilaku manusia kompleks dapat sepenuhnya dijelaskan oleh proses pengkondisian. Menurut Neisser, metode behavioris membatasi apa yang bisa diajari psikologi tentang sifat manusia. Dalam bukunya tahun 1967, Cognitive Psychology, Neisser menguraikan penelitian terkini tentang perhatian, pemecahan masalah, pengenalan pola, persepsi, dan juga memori. Dia juga menekankan konsep pemrosesan informasi dan pemrosesan konstruktif. Neisser menciptakan istilah psikologi kognitif dan menjanjikan pendekatan baru ini sebagai alternatif dari behaviorisme. Saat ia menyatukan ide-ide dari berbagai peneliti untuk membentuk teori terpadu, Neisser sering disebut sebagai Bapak Psikologi Kognitif. Buku Penghargaan dan Prestasi Ulrich Neisser. Ulrich Neisser menulis beberapa buku selama karirnya yang panjang dan terhormat. Beberapa karyanya yang paling berpengaruh meliputi 1. Psikologi Kognitif tahun 1967, yang kedua Kognisi dan Realitas, Prinsip dan Implikasi Psikologi Kognitif pada tahun 1976, yang ketiga Memori yang Diamati, Mengingat dalam Konteks Alami tahun 1982, yang keempat, konsep pengembangan konseptual, faktor ekologi dan intelektual dalam kategorisasi pada tahun 1987. Edward C. Stallman lahir pada tanggal 14 April 1886 di West Newton, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 19 November 1959 di California. Psikologi Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang dikenal sebagai purposive atau molar behaviorisme yang mencoba mengeksplorasi seluruh tindakan organisme total. Tolman menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai tokoh pembangkang. Tolman menentang perang saat perang sedang populer dan menentang behaviorisme Watsonian ketika behaviorisme menjadi aliran psikologi terpopuler. Menurut Tolman, behavioris seperti Pavlov, Guthrie, Hull, Watson, dan Skinner mempresentasikan psikologi switchme karena mereka menganggap bahwa bagian-bagian dari perilaku dapat dibagi ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, seperti refleks untuk dianalisis. Lebih mendalam, Tolman percaya bahwa adalah mungkin untuk bersikap objektif saat mempelajari perilaku molar atau pola perilaku yang besar, utuh, dan bermakna. Berbeda dengan behavioris, Tolman memilih mempelajari perilaku molar secara sistematis. Pendapat Tolman tentang pendidikan. Dalam banyak hal, Tolman dan Gestaltis sepakat mengenai praktis pendidikan. Keduanya menekankan pentingnya pemikiran dan pemahaman. Menurut Tolman, murid perlu melakukan tes hipotesis dalam situasi problem. Dalam hal ini, pendapat Tolman senada dengan teori faktor kesalahan Harlow, yang menyatakan bahwa belajar bukan hanya soal memberi respons atau strategi yang benar, tetapi juga menghilangkan respons atau strategi yang salah. Tolman dan teoretisi Gestalt akan mendukung diskusi kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Yang penting buat murid adalah punya kesempatan secara individual atau sebagai anggota kelompok untuk menguji ide-idenya secara memadai. Menurut Tolman, belajar terjadi secara konstan. Para siswa seperti orang lain
berusaha mengembangkan ekspektasi atau keyakinan yang sesuai kenyataan. Guru penganut teori Tolman membantu siswa dalam merumuskan hipotesis dan memberi pengalaman yang menginformasikan ketika hipotesis itu benar. Dengan cara itu, siswa mengembangkan peta kognitif yang akan memandu aktivitas mereka. Evaluasi teori Tolman. Kontribusi. Pembahasan belajar laten oleh Tolman dan Honzik menjadi satu studi yang penting. Yang lainnya, eksperimen jalur teka-teki melingkar Tolman, Ricci, dan Kalis. Penelitian Tolman tentang belajar spesial atau ruang dan peta kognitif masih menjadi pedoman riset terhadap belajar ruang manusia dan non-manusia. Tetapi kontribusi Tolman paling besar adalah temuan riset dan perannya sebagai tokoh antagonis. Bagi dominasi neo-Beauforisme Julian, Tolman percaya pada metode behaviorisme yang ketat dan dia memperluasnya ke perilaku molar dan kejadian mental. Kritik ilmiah terhadap teori Tolman jelas valid. Teorinya tidak mudah diteliti secara empiris. Teorinya menggunakan banyak variabel individual, bebas, dan intervening yang sulit untuk dijelaskan semuanya. Tetapi Tolman telah mengantisipasi kritik itu dan sepertinya tercerminkan dalam pernyataannya. Malone tahun 1991 mengemukakan kritik serius bahwa dengan penggunaan variabel intervening, Tolman membawa psikologi mundur ke orientasi mentalistik pada abad ke-19, bukan maju ke abad 20. Sebagai bukti dari kritiknya, Malone menunjukkan sedikit aplikasi dari teori Tolman.